Oke, halo semuanya. Balik lagi sama gue ya, Luis di Kerengket tadi. Jadi di video kali ini setnya agak beda. Jadi biasanya kan gue di rumah ya. Cuman karena gue bosen kerja di rumah mulu, jadi gue kali-kali nongkrong ke kafe. Jadi di video kali ini gue lagi dapet sebuah laptop yang tujuannya itu memang buat productivity. Dan biasanya kalau gue review laptop itu kan gue cuma nge-review secara performa, spek segala macam, dan gue cukup jarang ngebahas secara fungsionalnya seperti apa gitu. Jadi sekalian aja gue bawa ke sini, sekalian gue pakai kerja, jadi gue bisa jelasin secara langsung kira-kira secara fungsional kalau dipakai beneran buat kerja itu kayak gimana. Nah, jadi laptop ini tuh namanya adalah Lenovo Yoga 9i. Jadi si Yoga ini bisa bilang adalah line up ultrabook slimnya Lenovo yang memang ditugasin atau ditargetin buat productivity gitu. Makanya dia secara desain tuh simple banget ya, kalian bisa lihat. Dia tuh nggak ada gimmick yang aneh-aneh, makanya kalau dibawa keluar kerja di cafe kayak gini tuh nggak malu-maluin, bisa dibilang, daripada pakai laptop gaming kan. Nah, jadi kalau di luar tuh biasanya kan gue pakai laptop tuh cuman buat meeting atau buat bikin script doang. Dan kebetulan tadi tuh pas gue coba meeting ada satu fitur dari webcamnya yang menurut gue kepake banget kalau memang pas lagi perlu meeting. Jadi yang enaknya dari si webcam yang ada di sini tuh, jadi tuh dia punya satu tombol yang bisa bikin background kita pas lagi meeting segala macam tuh bisa langsung ke blur dengan satu tombol yang ada di bagian sebelah kanan. Nah, jadi benar-benar convenience banget kalau misalkan kita lagi meeting pengen ngeblur background. Kadang kan di beberapa aplikasi gitu agak susah ya, atau ngeblur backgroundnya tuh agak susah. Jadi tinggal pencet satu tombol, backgroundnya bisa langsung keblur. Nah, jadi secara fungsional ya, jadi pas pertama kali gue pegang si laptop ini tuh yang enaknya adalah, jadi kalau misalkan kita nge-shutdown si laptop ini, kita tuh nggak perlu pencet tombol power lagi, kita tinggal buka aja si laptopnya, dia bakal langsung ke startup sendiri. Jadi lumayan cepat dan nggak perlu nunggu booting segala. Selain itu dari segi ergonomisnya juga, touchpad-nya dia surface area tuh lumayan besar. Dan secara keyboard sih gue rasa nggak ada masalah untuk posting ngetik dan segala macam. Jadi untuk dari segi ergonomis menurut gue di sini udah cukup oke. Nah, dan selain itu dia juga punya fingerprint scanner. Cuman fingerprint scanner itu menurut gue di sini cukup unik karena dia itu secara desain tuh cukup nyatu sama si keyboardnya. Dan dia tuh surface-nya tuh cukup flat, karena kalau misalnya di laptop-laptop lain yang ada fingerprint scanner-nya itu dia kan bentuknya kayak agak menjorok ke dalam gitu kan. Cuma kalau di sini tuh dia flat, jadi tuh jari kita tuh bisa pas banget nyentuh ke bagian area surface dari si fingerprint scanner-nya ini. Dan sepengalaman gue juga pas gue coba, si fingerprint scanner cukup responsif dan so far nggak ada problem. Oh ya, dan untuk dari segi portability, jadi si laptop ini tuh ukurannya dia itu di 14 inci dan dia tuh cukup tipis ya, dia tebalnya tuh cuma di sekitar 15 mili dan beratnya tuh di 1,4 kg. Dan menurut gue ini dari segi portability udah cukup enak karena mengingat ini tuh dia bisa dibilang laptopnya convertible dan secara performa pun dia cukup powerful, dan nanti akan gue bahas lebih dalam lagi soal performa. Oh ya, dan karena dia ini convertible, jadi tuh bisa dilipat kayak gini kayak tablet, dan itu juga bisa dipakai di tent mode kayak gini gitu ya. Kalau misalnya ditaruh kayak gini dia juga bisa. Dan dia tuh jadinya dia bisa touchscreen dan ada dapat digital pen juga. Jadi kalau misalkan kita butuh bikin tanda tangan atau misalnya mau gambar, kalian art designer, nah laptop ini tuh udah bisa dipakai buat kayak gitu. Nah, buat layar sendiri tuh dia ini pakai panel Samsung OLED. Jadi secara kontras, brightness, akurasi warna, viewing angle dan semuanya tuh bisa dibilang udah enak banget menurut gue. Dan dengan size laptop sekecil ini dia tuh punya resolusi layar di 3840x2400. Jadi itu dia punya aspek rasio di 16:10. Jadi itu rasanya laptop ini punya layar yang bisa dibilang lebih lebar daripada laptop yang pakai atau monitor-monitor yang pakai aspek rasio 16:9. Karena laptop ini tuh secara size bisa dibilang kecil tapi resolusi monitornya besar. Jadi secara pixel density tuh dia punya 332 pixel per inch untuk pixel density-nya. Jadi gambarnya bisa dibilang tuh kelihatan sangat clean dan bersih banget rasanya. Selain itu si panelnya ini udah support juga sama atau sudah disertifikasi oleh VESA Display HDR 500 True Black. Jadi dia tuh secara peak brightness dia bisa sampai 600 nits klaimnya mereka, dan color space-nya itu dia di 125% sRGB dan sudah di factory calibrated. Gitu. Jadi memang secara warna gue bisa akuin bahwa si Ultrabook ini tuh dia layarnya memang oke banget, dan nanti akan gue jelasin juga soal editing videonya kayak gimana, karena nanti akan gue kasih lihat ke kalian juga kira-kira editing videonya kayak gimana. Dan dia juga sempat ngetes juga buat bikin IG Reels kemarin. Secara warna sih dia nggak ada komplain apa-apa soal layarnya, dan memang menurut dia bahkan lebih enak daripada monitor yang dia pakai. Oke, lanjut untuk performance productivity-nya seperti apa. Jadi itu dari tadi sebenarnya gue udah buka laptop ini buat bikin script segala macam, sama gue buat buka bahkan Premiere juga ya. Nih, gue udah coba si anak magang gue sebenarnya dia coba ngedit di sini segala macam sih. So far enak ya, cuman mungkin gue akan bahas dari sisi productivity yang mungkin lebih ringan skalanya, kayak
mungkin kayak bikin presentasi, bikin script atau nulis di Word atau di Excel, itu tuh di sini sebenarnya gue rasa udah nggak perlu diraguin lagi karena secara performa udah cukup oke, dan dia tuh juga udah punya kapasitas RAM di 16 GB LPDDR5 yang speednya itu 5200, dan SSD-nya pun juga udah kencang, pakai Gen 4 SSD NVMe yang size 1 TB. Jadi buat kayak multitasking segala macam, buka browser yang banyak, dan bahkan gue buka Premiere, buka browser juga, ini so far nggak ada masalah. Jadi ya performanya buat itu gue rasa nggak perlu dipusingin. Cuma mungkin buat kalian yang concern sama performance produktivitasnya, terutama buat kerjaan-kerjaan yang butuh performa kencang kayak editing video dan segala macam. Nah, jadi memang sebenarnya awalnya tuh gue cukup skeptis sama laptop Ultrabook kayak gini, karena gue itu terbiasa sama spesifikasi laptop gaming atau PC gaming yang dimana memang punya discrete graphics yang dedicated dan juga kencang gitu. Cuman sementara memang kalau kita ngomongin laptop gaming, mereka itu memang punya performance yang kencang, cuman harus mengorbankan dari sisi portabilitas, karena laptop gaming itu kan biasanya punya berat yang berat gitu ya, atau bisa dibilang tebal, jadi mau dibawa portable pun cukup sulit lah, atau bisa dibilang nggak enak dibandingkan Ultrabook kayak gini. Sementara Ultrabook kayak gini, dia memang punya secara portabilitas dia enak karena dia tipis, cuman memang dari sisi performanya itu seperti apa, karena memang tidak punya discrete graphics. Cuman setelah anak magang gue ini mencoba untuk ngedit di sini, ternyata performanya cukup oke buat ngerjain video editing kayak gitu. Oke, jadi untuk spek utamanya si laptop ini tuh dia pakai Intel Evo platform, dan untuk prosesornya di sini mereka pakai Intel Core i7 1360p, yang dimana ini adalah CPU 12 core, yang dimana 4 diantaranya adalah performance core, dan untuk efficient core-nya itu dia ada 8, jadi dia punya total sekitar 16 thread. Dan untuk integrated graphics sendiri dia itu punya pakai yang namanya Intel RX. Yang cukup mengagetkan gua karena ternyata untuk preview video Premiere Pro 4K di sini tuh cukup lancar ternyata. Tidak ada patah-patah sama sekali setelah dicoba sama bapak editor gua. Nah, si anak magang gue ini tadi udah coba buat ngedit di video 4K tadi untuk YouTube dan juga di IG Reels, dia sih nggak ada komplain sama sekali ya. Dan yang mengagetkan itu adalah kalau di laptop gaming kan biasanya kita membutuhkan charger untuk bisa laptop itu performanya kencang. Cuman di sini ini tuh tidak pakai chargeran sama sekali guys. Jadi itu bener-bener ngeditnya tanpa pakai charger dan udah kenceng, udah bisa ngedit dan render. Dan bahkan tadi rendering yang cuman makan waktu 15 menit tadi untuk video render 4K itu juga nggak pakai charger. Jadi memang cukup mengagetkan gue, karena untuk laptop Ultrabook performance-nya bisa dibilang sangat bagus banget malah kalau menurut gue. Nah, selain itu dari sisi baterainya gimana kalau misalkan pas lagi ngedit di luar kayak ini. Jadi tadi itu kita sebenarnya di sini udah dari sekitar jam 2-an ya, dari jam 2 jadi sekitar setengah 2-an di sini. Dan sekarang udah jam 4:18 dan baterai itu kurang lebih dia sekarang masih sekitar 75%. Jadi dan ini tuh kita lagi pakai tadi buat bikin reels juga, dan kita ngetes render juga tadi, dan baterainya kurang lebih habisnya sekitar ya itu dari 100 sampai 70% kurang lebih di sekitaran 2 jam lebihan ya. Ya kan? Nah, jadi ya kurang lebih dari segi baterai life pun juga cukup surprising menurut gue, karena buat kerjaan-kerjaan berat baterainya ternyata nggak kekuras sangat banyak kayak laptop gaming. Untuk audionya atau speakernya di sini tuh mereka pakai 4 stereo speaker dan dibikin oleh Bowers and Wilkins gitu. Dan surprisingnya di sini powernya cukup besar dan cukup jernih juga, jadi nggak ada komplain sih soal audionya. Oke, jadi bisa dibilang ini kan pengalaman pertama gue pakai Ultrabook secara full. Sebenarnya dulu pernah juga kerja di Ultrabook, cuma mungkin itu gue lebih ke scripting doang gitu, atau baca email doang, atau meeting doang gitu ya. Nggak pernah sampai ngedit, karena gue tahu kemampuan Ultrabook pada waktu itu tidak sebagus sekarang, tidak seperti ini. Dan bisa dibilang gue cukup impress ya, karena secara performa buat editing video tadi, dia udah bisa ngelakuin itu, dan bahkan tanpa charger dia juga udah bisa oke, dan dan secara efisiensi daya pun juga cukup baik gitu. Jadi gue impress banget sama performance laptop Ultrabook zaman sekarang kayak Yoga 9i ini. Dan bahkan harusnya udah nggak ada alasan lagi sih untuk tetap maksain beli laptop gaming untuk kebutuhan productivity, karena ya laptop gaming kan bisa bilang berat, terus tebel, jadi kalau bawa keluar nggak enak, dan performanya memang kenceng. Cuman untuk portabilitas gue rasa Ultrabook kayak gini udah enak, dan secara performance pun udah oke banget buat ngedit video tadi. Itu, dan bonusnya bahkan kalian nggak perlu bergantungan sama charger untuk bisa ngerjain kebutuhan yang bisa bilang cukup berat kayak ngedit video yang kayak udah anak magang gue lakukan ini. Itu jadi ya kurang lebih seperti itu. Kecuali kalian memang ada kebutuhan untuk main game, mungkin itu beda cerita. Dan selain itu dia juga secara layar panel dia pakai OLED tadi, jadi secara kualitas warna untuk editing video ini udah sangat-sangat support banget. Jadi gue cukup senang pakai Ultrabook kayak begini untuk
setidaknya di satu sesi kerja kita di hari ini gitu ya. Dan ya gue rasa itu aja pengalaman gue sama laptop ini. Paling sebelum gue lupa, jadi tuh kalau Ultrabook itu kan harganya bisa bilang nggak murah ya. Jadi kalau misalkan kalian beli ini tuh Lenovo ada ngasih garansi accidental damage protection 3 tahun plus 3 tahun premium care, dan mereka juga udah include sama Microsoft Office Home dan juga Student 2021. Jadi bonusnya cukup oke. Dan ya gue rasa itu aja yang bisa gue share soal pengalaman gue sama Ultrabook di video kali ini, karena gue jarang bahas Ultrabook, biasa gaming mulu gitu kan, jarang bahas kerjaan gitu kan. Dan ya gue rasa itu aja, seperti biasa, kasih tahu gimana pendapat kalian di bawah, like dan share jika bermanfaat, follow semua sosmed di IG, di TikTok, jangan lupa juga di Discord, semua linknya ada di bawah. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe. Gue Luis dari Keren Tadi, sampai jumpa di video berikutnya.